Halo Sobat Indonesia, selamat datang di YouTube channel Aurelio Indra Semara. Kali ini kita akan membahas tentang masa awal kemerdekaan Indonesia hingga masa sekarang. Setelah sekian lama kita dijajah, diperbudakan, dan dipekerjakan dengan paksa, akhirnya kita mendapat kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Pada awal kemerdekaan, banyak orang-orang yang menyimpang dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ayo ketahui bersama-sama dari masa awal kemerdekaan hingga masa sekarang. Tontonlah video ini hingga habis. Tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ayo dukung channel ini hingga berkembang dengan sempurna. Oke, kita mulai intronya. 1. Masa awal kemerdekaan. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falasah hidup bangsa. Maka, sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai konflik. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Yang sudah pasti, ini semua adalah benar-benar jauh dari kata syariat Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau MRS Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Akan tetapi, konflik di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung dengan pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. D. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan V.C. Sumual tahun 1957 hingga 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintahan pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralitis
sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan Indonesia. APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Para telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. 2. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpinan negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadi penggantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah dikembalikan pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tahun 1945. 3. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang sangat keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Masa Reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya.
Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oke Sobat Indonesia, sekian dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang. Itulah yang terjadi pada saat dilaksanakannya masa-masa tersebut. Mimin ingin tahu nih, bagaimana kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.